Sebagai negara beriklim tropis, banyak tumbuhan yang dapat tumbuh subur di Indonesia. Namun dari sekian banyak tanaman yang tumbuh, pohon kelapa adalah pohon yang paling banyak manfaatnya. Nah, bagian yang memiliki manfaat paling banyak dari tanaman ini adalah buah kelapa. Buah yang satu ini tidak hanya menyegarkan untuk diminum, tapi juga dapat diolah menjadi berbagai produk loh pemirsa. Apa saja sih yang bisa dihasilkan dari kelapa? Yuk kita cari tahu. Tanaman kelapa yang memiliki nama latin Cocos nucifera adalah tumbuhan berakar serabut memiliki batang yang tumbuh lurus dan tunggal. Pada umumnya pohon kelapa memiliki tinggi hingga 30 meter dengan diameter buah mencapai kurang lebih 20 cm. Pohon kelapa yang sering disebut dengan pohon nyur ini biasanya tumbuh di pesisir pantai dan daerah pedesaan, baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Ada dua pendapat mengenai asal-usul kelapa. Tanaman ini disebut-sebut berasal dari Amerika Selatan dan diperkirakan sudah mulai dibudidayakan sejak ribuan tahun sebelum Masehi di sekitar lembah Andes, Kolombia, Amerika Selatan. Sedangkan catatan lain menyatakan bahwa tanaman kelapa berasal dari kawasan Asia Selatan atau Malaysia atau mungkin Pasifik Barat. Dari kawasan inilah baik melalui arus laut maupun perantaraan manusia, kelapa menyebar ke daerah-daerah lain. Cara pembudidayaan kelapa tertua banyak ditemukan di daerah Filipina dan Sri Lanka. Di daerah tersebut, tanaman kelapa sudah dikenal sejak 3.000 tahun yang lalu. Tahukah kamu dalam mitologi Hindu dan menurut kitab suci Weda, kelapa merupakan pohon surgawi. Konon, Dewa Wisnu membawa pohon kelapa sebagai sumber kesehatan, ketenangan, panjang umur, dan kedamaian. Pohon kelapa dianggap suci dan berperan penting dalam semua upacara keagamaan. Sangat banyak manfaat yang dapat kita peroleh dari pohon kelapa. Mulai dari batang, daun, dan buahnya, semua dapat dimanfaatkan. Tak heran jika pohon ini mendapat julukan pohon serbaguna. Kelapa juga dapat dikatakan sebagai tanaman yang paling bernilai ekonomi, karena seluruh bagian dari kelapa bisa dimanfaatkan. Misalnya kayu dari batang kelapa yang disebut kayu glugu adalah kayu dengan mutu menengah dan dapat dipakai sebagai papan untuk rumah. Lalu daun kelapa juga dapat digunakan sebagai atap rumah setelah dikeringkan. Daunnya yang muda atau biasa disebut janur juga biasa digunakan sebagai bahan anyaman dalam pembuatan ketupat atau bentuk hiasan yang sangat menarik. Bahkan oleh masyarakat Jawa dan Bali, janur digunakan dalam berbagai upacara adat. Sebagai negara tropis yang sangat luas, Indonesia adalah surganya pohon kelapa. Pohon ini dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari Sumatera hingga Papua. Luas perkebunan kelapa di Indonesia saat ini mencapai 3,8 juta hektar, yang terdiri dari perkebunan rakyat seluas 3,7 juta hektar dan perkebunan milik pemerintah seluas 4.669 hektar, serta milik swasta seluas 66.189 hektar. Selama 34 tahun, luas tanaman kelapa meningkat dari 1,66 juta hektar pada tahun 1969 menjadi 3,8 juta hektar pada tahun 2011. Namun, pengembangan kelapa dirasakan belum optimal hingga saat ini. Tahukah kamu kalau buah kelapa sebenarnya merupakan biji dari pohon kelapa dan bisa disamakan dengan kacang-kacangan? Oleh karena itu, buah kelapa adalah biji terbesar di dunia. Karakter pohon kelapa yang dapat tumbuh tinggi bahkan mencapai 30 meter dan dapat berbuah banyak disebabkan karena batangnya yang lurus dan tidak bercabang, sehingga penyerapan airnya bisa lebih cepat dibandingkan dengan pohon yang tidak berbatang lurus dan memiliki banyak cabang. Penyerapan air pada pohon kelapa dilakukan melalui akarnya yang menerima resapan air dari dalam tanah yang berasal dari daerah pantai. Nah pemirsa, setelah ini Ayo Cari Tahu akan mengajak kamu untuk mengetahui apa saja manfaat dari buah kelapa. Tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya kamu tahu. Di Indonesia ini kelapa hampir rata. Di pesisir sampai pegunungan banyak kelapa. Hanya saja memang ada berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan
Bagian dari pohon kelapa yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat adalah buahnya. Ya, buah kelapa. Buah kelapa memiliki peranan sebagai filter air alami loh pemirsa. Buah yang satu ini mampu menyaring setiap liter air selama hampir 9 bulan. Air ini bergerak melalui serat sabut kelapa, kemudian dimurnikan dan disimpan secara steril di dalam batok kelapa. Air kelapa ini murni air bersih dan merupakan sumber elektrolit tertinggi untuk manusia. Tahukah kamu kandungan dalam air kelapa identik dengan plasma darah manusia? Plasma membentuk hingga 55% dari darah manusia. Dengan minum air kelapa bisa memberikan transfusi darah dalam diri kita secara langsung. Hal ini dibuktikan selama Perang Pasifik, Perang Dunia Kedua pada tahun 1941 sampai 1945. Kedua belah pihak yang bertikai menggunakan air kelapa yang disedot langsung dari batoknya untuk memberikan transfusi plasma darurat pada tentara yang terluka. Hasilnya, banyak nyawa tentara yang terselamatkan karena air kelapa. Siapa sangka ya, air buah nyur ini ternyata punya khasiat dan nilai gizi yang luar biasa. Bukan hanya unsur makro berupa nitrogen dan karbon, tetapi juga unsur mikro yang sangat dibutuhkan tubuh ada di air kelapa. Unsur nitrogen di dalamnya berupa protein yang tersusun dari asam amino seperti alanin, sistin, dan serin. Asam amino yang terkandung dalam air kelapa ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan asam amino yang terdapat dalam susu sapi. Sebagai tumbuhan tropis, kelapa tersebar secara merata di Indonesia. Dari mulai pesisir pantai hingga pegunungan, kelapa menjadi tanaman yang mudah ditemui. Di Indonesia ini kelapa hampir rata. Di pesisir sampai pegunungan banyak kelapa. Hanya saja memang ada berbagai macam perbedaan. Mulai dari perbedaan varietas, juga perbedaan tempat tumbuh. Biasanya kelapa-kelapa yang tumbuh di daerah pesisir memiliki kandungan minyak lebih banyak dibandingkan yang di daerah pegunungan. Dan dari situlah timbul penggunaan kelapa-kelapa pegunungan itu hanya untuk kelapa muda, sedangkan pesisir adalah untuk minyak, diambil minyaknya. Kelapa yang ada di Indonesia memiliki keistimewaan loh pemirsa. Kelapa yang terbagi menjadi beberapa jenis ini memiliki karakteristik yang menentukan kualitas dari buah kelapanya. Dari 10 varietas kelapa unggulan dunia, 8 diantaranya terdapat di Indonesia. Karena usia tumbuhnya, usia hidupnya, mulai berbunga atau berbuah pada usia 7-8 tahun, dan dia akan hidup sampai 100 tahun, bahkan lebih. Artinya usia produktifnya panjang sekali. Dibandingkan kelapa hibrida, usia hidupnya kelapa hibrida hanya sekitar 25 tahun. Yang kedua, karena ini jenis kelapa dalam, maka buahnya pun besar, isinya banyak. Kelapa hasil produksi Indonesia adalah kelapa yang paling dicari di dunia. Bahkan 95% kelapa dari Indonesia diekspor ke Amerika dan Eropa dengan persentase 50% ke Amerika dan 45% ke Eropa. Bahkan Indonesia menjadi pemasok terbesar kebutuhan kelapa dunia loh pemirsa. Saya katakan sekali lagi di dunia ini ada 3 produsen kelapa utama. Indonesia, Filipina, dan India. Yang lainnya kecil-kecil. Dan Indonesia menjadi pemasok terbesar sebesar kurang lebih 45% dunia. Sebagai buah yang serbaguna, kelapa menghasilkan banyak produk turunan. Mulai dari kosmetik, kesehatan, hingga kuliner. Batoknya jadi arang dan asap cair, airnya jadi sirup air kelapa dan minuman sirup bersoda, kemudian nata de coco, dagingnya menjadi VCO, minyak goreng putih, sabun, lotion, dan aneka obat. Tak hanya itu, kelapa juga memiliki potensi besar sebagai sumber perekonomian, terutama jika produsen kelapa bisa membuat produk turunan dari kelapa. Sekarang di tingkat petani, kelapa itu antara 1.000 sampai 1.500. Di tingkat pedagang pengecer 2.500, kalau di pasar biasa untuk dijadikan santan menjadi Rp5.000 per butir. Sedangkan kalau diproses dilakukan oleh petani dengan membuat 10 produk saja, itu akan menghasilkan kurang lebih per butir menjadi Rp50.000. Berarti lonjakannya cukup besar. Sehingga ketika kita berbicara 3,8 juta hektar, kalau diproses menjadi 10, itu akan menghasilkan kurang lebih sekitar 700 triliun. Kalau diproses menjadi 1.600 produk, maka itu akan menjadi 4.000 triliun setiap tahun.
Salah satu produk turunan kelapa adalah sirup kelapa yang terbuat dari air kelapa. Air kelapa ini memiliki kandungan air, garam mineral, protein, dan gula yaitu gula invert yang diantaranya adalah sakarose dan maltose. Air kelapa yang bisa dijadikan untuk sirup adalah air kelapa yang dibuka tidak lebih dari 3 jam. Hanya dibuka sekitar 2-3 jam. Namun hal ini tergantung dari situasi tempat proses dilakukan. Semakin panas suhu tempat memproses, maka semakin cepat terjadi proses pembusukan. Masih ada lagi nih produk turunan dari kelapa yang bisa dibuat. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Cari Tahu karena sebaiknya kamu tahu. Jadi kelapa yang dimana itu dia menghasilkan butirannya yang besar, terus di dalam dia punya daging juga dalam ketebalan juga dia bagus. Nah terus Tahukah kamu kalau kelapa memiliki peranan penting dalam Perang Dunia Pertama? Selain sebagai alternatif transfusi darah, kelapa juga merupakan bahan utama dari masker gas. Perang Dunia Pertama memperkenalkan konsep perang gas skala besar yang membuat masker gas menjadi benda penting untuk bertahan hidup. Masker gas menggunakan karbon untuk menyaring bersih udara, namun tidak semua karbon diciptakan persis sama. Produsen masker gas di Amerika Serikat kemudian mengembangkan penggunaan arang kelapa yang diperoleh dari pembakaran sekam kelapa yang merupakan komponen penting dalam produksi masker gas. Mereka menemukan bahwa masker gas yang menggunakan karbon kelapa unggul dalam menyaring zat berbahaya. Bahkan sekarang karbon dari bara kelapa masih merupakan unsur penting dalam membersihkan radiasi dan banyak digunakan dalam proyek pembersihan di pabrik nuklir Fukushima, Jepang. Nah, banyak sekali produk turunan dari air kelapa yang bisa kamu olah sendiri loh pemirsa. Untuk air kelapa yang telah dibuka dan bertemu udara lebih dari 2 jam, biasanya akan diolah menjadi nata de coco. Nata de coco biasanya dikemas untuk bisa langsung dikonsumsi atau menjadi campuran minuman lainnya. Air kelapa juga bisa diolah menjadi kertas organik dengan proses yang sama dengan nata de coco loh pemirsa. Air kelapa juga memiliki kemampuan menjadi bahan bakar pengganti untuk kendaraan bermotor. Karena ada gulanya, air kelapa juga bisa dijadikan etanol atau biotanol untuk bensin. Satu lagi nih produk yang menarik dari air kelapa yaitu sirso. Apa sih sirso itu? Sirso adalah sirup kelapa bersoda. Di sini kita buat minuman dari air kelapa yang diperkaya oleh soda atau karbon dioksida. Sehingga ketika kita minum, kita akan merasakan sensasi karbon dioksida yang sifatnya menyegarkan. Sirup kelapa ditambah dengan air, artinya diencerkan kembali menjadi air kelapa, kemudian diisi dengan CO2 dan dalam tekanan kurang lebih sekitar 7 bar. Jadi 7 bar air kelapa tadi akan menyatu dengan CO2 menjadi minuman air kelapa bersoda. Daging kelapa pun bisa diolah menjadi virgin coconut oil atau minyak kelapa murni. Dari minyak kelapa ini bisa diaplikasikan ke berbagai bidang seperti kosmetik atau sabun. Setelah kelapa dipecah diambil airnya, dagingnya kita parut. Nah, ketika diparut, maka akan timbul belahan-belahan kecil yang harus dipres, di mana ketika dipres akan menggunakan santan. Setelah santan ini diperoleh, maka kemudian akan disaring melalui filter, biasa vakum filter, tapi mass-nya lebih rendah, sekitar 30. Setelah itu baru diproses, dipisah antara air, krim melalui double jacket, ya, mixer. Nah, airnya dikeluarkan, timbullah krim. Krimnya ini kita proses menjadi VCO, menjadi minyak goreng. Dan VCO minyak goreng ini kemudian kita jadikan berbagai macam produk, mulai produk kecantikan hingga sabun. Ketika membuat sabun, minyak goreng putih atau VCO ini harus dicampur dengan soda api basa. Yang disebut sabun itu adalah perkawinan antara minyak dengan basa.
Pembuatan sabun memerlukan beberapa input. Yang pertama minyak, VCO, kemudian soda api. Tapi juga ada emollient, ada parfum, dan ada unsur tambahan herbal. Nah, yang pertama adalah minyak. Minyak ditambah dengan soda api banding 2:1. Minyaknya 2, soda apinya 1. Setelah dicampur, diaduk untuk menimbulkan proses saponifikasi. Di mana proses mulai terjadi ikatan antara minyak dengan soda api menjadi garam fatty acid atau garam lemak. Setelah mengental baru dimasukkan dalam cetakan. Di dalam cetakan didiamkan sampai sehari, semalam. Besoknya bisa kita keluarkan dan mulai kita potong-potong untuk disimpan. Penyimpanan ini disebut aging atau penuaan. Nah, dalam proses penuaan itu kita membutuhkan waktu antara 3 minggu sampai 1 bulan tergantung isi dari sabun tersebut apa. Semakin sederhana, semakin cepat dia melalui proses penuaan bisa dipakai. Kenapa kok tidak bisa langsung dipakai? Karena sebetulnya proses saponifikasi belum selesai. Nah, ketika belum selesai, soda api tetap bersifat soda api yang sifatnya merusak kulit. Tapi ketika proses aging sudah selesai, maka akan sangat aman untuk kulit, bahkan untuk kulit bayi sekalipun. Kelapa yang digunakan dalam produksi olahan kelapa banyak diambil dari pegunungan atau biasa disebut kelapa pedalaman. Kelapa yang baik itu selama ini kita ngambil dari kelapa dari pegunungan. Jadi dalam artian itu bukan kelapa hibrida. Jadi kelapa yang dimana itu dia menghasilkan butirannya yang besar, terus di dalam dia punya daging juga dalam ketebalan juga dia bagus. Nah terus dalam kadar selain ketebalannya bagus, itu dia kadar minyaknya, lauratnya itu yang kita perlukan, itu juga bagus. Jadi kita pakainya kelapa pedalaman. Tapi industri kelapa juga memiliki kendala di saat-saat tertentu. Listrik aja sih, karena ini kan kita di sini kan di Jakarta kan kita menggunakannya kan listrik ya untuk sumber daya ininya apa sih untuk nyalakan mesin dan segala macam gitu. Nah kalau misalnya listrik mati itu ya kendalanya karena si santannya sendiri kalau sudah dalam tempo 2 jam lebih itu busuk, basi dan akhirnya tidak bisa dipakai jadi terbuang. Tahukah kamu kelapa bukan hanya makanan yang bermanfaat saja, tapi batangnya juga bisa digunakan sebagai bahan bangunan yang sangat baik kualitasnya. Itulah yang dipikirkan oleh mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos ketika membangun Istana Kelapa. Istana Kelapa dibangun dengan tujuan untuk mengesankan Paus Yohanes Paulus II saat berkunjung ke Filipina. Marcos memerintahkan istana mewah ini dibangun dengan biaya sekitar 37 juta peso atau setara dengan 10 juta dolar Amerika. 70% dari bangunan 2 lantai ini dibangun dari kayu kelapa. Komponen lain dari berbagai macam pohon dan buah kelapa juga dimasukkan ke dalam dekorasi dan arsitektur. Dengan pengolahan yang tepat, ternyata kelapa dapat menjadi sumber pendapatan yang potensial. Indonesia sebagai pemasok utama kebutuhan kelapa dunia harusnya mampu memanfaatkan sumber daya yang berlimpah ini untuk menyejahterakan masyarakatnya. Kamu tertarik untuk mencobanya? Sekian liputan Ayo Cari Tahu kali ini. Jangan lupa follow Twitter kami di @metrotv_ACT. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Ayo cari tahu karena sebaiknya kamu tahu.